Halo rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai aspek lingkungan dalam studi kelayakan proyek. Topik ini berfokus pada bagaimana sebuah proyek harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, agar pelaksanaan kegiatannya tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara ekologis. Dalam konteks pembangunan modern, keberhasilan suatu proyek tidak cukup diukur dari nilai investasi atau profit yang dihasilkan, melainkan juga dari sejauh mana proyek tersebut menjaga keseimbangan alam dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kita akan membahas peran dan manfaat dari analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang menjadi instrumen penting dalam menilai kelayakan suatu proyek dari sisi keberlanjutan. Melalui AMDAL, kita dapat memahami bagaimana proses identifikasi dampak lingkungan dilakukan, bagaimana proyek dapat dirancang agar lebih ramah lingkungan, serta bagaimana dokumen AMDAL menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Dalam era pembangunan modern, keberhasilan proyek tidak lagi diukur hanya dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana proyek tersebut memperhatikan kelestarian lingkungan. Aspek lingkungan menjadi tolak ukur untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha dijalankan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL memiliki peran penting dalam menilai dan mengendalikan potensi dampak negatif sebelum proyek dilaksanakan. Sejarah pengembangan AMDAL dimulai sejak tahun 1970 melalui konsep Environmental Impact Analysis atau EIA di Amerika Serikat. Indonesia kemudian mengadopsi konsep ini dalam bentuk AMDAL yang tidak hanya menjadi kajian teknis tetapi juga alat hukum yang wajib dipenuhi sebelum proyek dilaksanakan. Analisa dampak lingkungan atau ANDAL, bukan AMDAL, ANDAL sendiri merupakan kajian ilmiah dan mendalam terhadap dampak penting dari suatu kegiatan yang direncanakan. Sedangkan AMDAL adalah hasil studi ANDAL yang disusun menjadi dokumen resmi untuk dasar pengambilan keputusan apakah proyek layak dijalankan atau tidak. Dengan kata lain, ANDAL adalah proses kajiannya, sedangkan AMDAL adalah dokumen hasil analisis yang digunakan oleh pemerintah untuk menilai kelayakan lingkungan dari suatu kegiatan usaha. Manfaat pertama dari AMDAL adalah untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan yang dapat timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, proyek industri bisa memberikan dampak langsung, seperti pencemaran air atau udara. Sementara proyek pertambangan dapat memberikan dampak tidak langsung, seperti mengubah kondisi tanah dan vegetasi. Dengan hasil identifikasi ini, perusahaan dapat menyusun langkah mitigasi, seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan program reklamasi pasca proyek, sehingga dampak negatif dapat ditekan seminimal mungkin sebelum proyek berjalan. Manfaat kedua AMDAL adalah mendukung perencanaan proyek yang berkelanjutan atau sustainable planning. Dengan hasil kajian yang rinci, perencana proyek dapat menyesuaikan desain atau lokasi kegiatan agar lebih ramah lingkungan. Perencanaan yang berkelanjutan memastikan bahwa kegiatan usaha tidak merusak ekosistem, aman dalam jangka panjang, dan memelihara keseimbangan alam. Misalnya, proyek dapat memilih lokasi yang tidak merusak ekosistem, seperti hutan lindung, menggunakan sumber energi yang lebih efisien, atau memanfaatkan limbah sebagai bahan baku baru. Prinsip dasarnya adalah bahwa pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, AMDAL membantu proyek agar tidak hanya layak dijalankan, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis. Manfaat ketiga AMDAL adalah menghasilkan dokumen penting yang berfungsi sebagai sumber data, alat evaluasi, dan dasar hukum bagi pelaksanaan proyek.
Laporan AMDAL berisi gambaran menyeluruh mengenai kondisi lingkungan sebelum proyek berjalan, prediksi dampak di masa mendatang, serta langkah pengelolaan dan pemantauan yang akan dilakukan. Dokumen ini menjadi rujukan utama bagi pemerintah untuk menentukan apakah proyek dapat diberi izin atau tidak. Selain itu, dokumen AMDAL memiliki nilai legal yang melindungi perusahaan dari potensi tuntutan hukum apabila proyek telah dijalankan sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan yang disetujui. Sebagai kesimpulan, AMDAL memiliki fungsi strategis dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan. Ia tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga alat manajemen lingkungan yang penting bagi keberlanjutan proyek. Dengan AMDAL, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dapat memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan memperhatikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Oleh karena itu, setiap proyek yang berorientasi masa depan harus menempatkan aspek lingkungan sebagai fondasi utama perencanaannya. Sebagai penutup dapat saya simpulkan bahwa aspek lingkungan merupakan fondasi penting dalam setiap analisis kelayakan proyek. Melalui penerapan AMDAL, pemerintah dan pelaku usaha dapat memastikan bahwa kegiatan pembangunan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, melainkan mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan. AMDAL berfungsi tidak hanya sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek agar tetap ramah terhadap ekosistem serta masyarakat sekitar. Dengan demikian, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat tercapai sehingga pembangunan yang dilakukan saat ini tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Demikian presentasi mengenai topik aspek lingkungan dalam analisis kelayakan proyek. Semoga kita semua yang bermaksud ingin membuka usaha selalu mempertimbangkan faktor lingkungan dan sosial yang akan terkena dampak dari usaha tersebut, agar generasi mendatang tidak perlu menanggung kerusakan yang diperbuat oleh generasi masa kini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.